Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan membahas khusus mengenai fungsi bernilai balik namun tidak memiliki parameter ya. Jadi fungsi bernilai balik tanpa parameter. Jadi masih seputar user defined function, tapi ini fungsi yang punya nilai balik tanpa parameter. Ya, oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi apa itu fungsi bernilai balik tanpa parameter? Jadi fungsi dengan nilai balik berarti bahwa fungsi tersebut akan mengembalikan nilai hasil pemrosesannya kepada perintah yang memanggilnya. Oke, jadi ketika fungsi itu dipanggil, maka dia akan mengembalikan nilai kepada perintah pemanggilnya. Nah, sedangkan tanpa parameter berarti bahwa fungsi tersebut tidak membutuhkan argumen atau nilai tertentu yang dikirimkan melalui perintah pemanggilnya agar dapat menghasilkan suatu nilai balik. Jadi dengan kata lain bahwa fungsi ini itu tidak memerlukan argumen ya, tidak memerlukan argumen, berarti tidak memiliki parameter, dan fungsi ini ketika dipanggil akan langsung memproses bagian perintah yang ada di badan fungsinya, lalu kemudian mengembalikan suatu nilai. Ya, walaupun pada dasarnya fungsi sejenis seperti ini itu jarang digunakan ya, jarang digunakan. Tapi di sini saya hanya ingin memberitahukan kepada adik-adik dan teman-teman sekalian bahwa kita bisa membuat fungsi yang seperti ini, yaitu bernilai balik tanpa parameter. Jadi adapun sintaks dan contoh pendeklarasian serta pendefinisiannya seperti ini. Jadi sintaksnya adalah tipe data nilai baliknya apa, ya. Jadi silahkan diisi tipe data nilai baliknya apa, kemudian nama fungsinya apa, oke. Kemudian di bagian parameter ini, di dalam tanda kurung ini, itu dikosongkan karena fungsi ini tidak memiliki parameter. Kenapa dikosongkan? Ya karena kita tidak membutuhkan parameter. Kalau Anda membutuhkan parameter ya silahkan diisi. Tapi artinya nama fungsinya bukan tanpa parameter lagi jadinya. Berarti fungsi dengan parameter kan. Nah, dalam kasus ini karena kita tidak membutuhkan parameter, maka parameternya dikosongkan. Mungkin ada yang bertanya, kapan kita mengosongkan parameternya? Ya kalau kita tidak membutuhkan parameter untuk memproses perintah di dalam ini, di dalam badan fungsi ini ya, seperti itu. Kemudian area kurung perawal ini adalah area badan fungsinya, di mana kita semua perintah fungsi ini ya, semua perintah yang menyusun fungsi ini itu kita letakkan di dalam area kurung perawal ini, yang merupakan badan dari fungsi ini sendiri. Kemudian karena fungsi ini memiliki nilai balik, maka di bagian akhir dari fungsi ini tentunya kita berikan keyword return dan di depannya kita berikan variabel atau nilai yang akan dikembalikan. Ya. Jadi variabel atau nilai yang akan dikembalikan. Nah, variabel atau nilai yang akan dikembalikan ini harus memiliki tipe data yang sama dengan tipe data nilai balik fungsinya. Jadi kalau fungsinya integer, maksud saya kalau nilai baliknya integer, maka fungsinya juga integer. Jadi fungsi ini mengikut kepada tipe data nilai balik fungsi ini itu yang mengikut kepada tipe data dari nilai baliknya, ya. Oke. Jadi kalau nilai baliknya float, maka tipe data nilai balik fungsinya juga float. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ada tipe data nilai balik, nama fungsi, namun parameternya dikosongkan. Dan karena fungsi ini memiliki nilai balik, tentunya maka harus kita berikan keyword return di sini ya, return terhadap variabel yang akan kita kembalikan nilainya. Oke?
Nah, ini contoh penggunaan sintaks tadi. Jadi misalnya saya mendeklarasikan sebuah fungsi bernama nilai, ya. Nama fungsinya adalah nilai, tipe nilai baliknya adalah char. Kenapa char? Karena variabel yang nilainya akan saya kembalikan kepada perintah pemanggilnya itu bertipe adalah kode dan kode ini bertipe char, sehingga di sini saya beri char. Kemudian di area parameternya tentu kosong, ya. Kemudian ini adalah area kurung awal, area badan fungsinya, di mana di sini kita lihat di sini ada pendeklarasian variabel kode diisi dengan karakter A. Lalu isi dari variabel kode ini dikembalikan kepada perintah pemanggilnya nanti. Ini hanya sekedar contoh ya untuk membuat teman-teman paham bagaimana penggunaannya. Nah, sekali lagi ingat bahwa tipe data dari fungsi ini, karena dia memiliki nilai balik, maka tipe data fungsi ini harus sama dengan tipe data dari variabel yang nilainya akan dikembalikan, atau nilai yang akan dikembalikan. Ya, karena ini bertipe char, maka di sini juga bertipe char. Oke, kemudian sintaks dan contoh pemanggilan. Jadi adapun sintaks pemanggilannya, di sini ini sebenarnya adalah bagian pendeklarasian variabel biasa ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena tujuannya adalah untuk menampung nilai balik dari fungsi ini, pemanggilan fungsi ini. Jadi ini sebenarnya bukan bagian dari sintaks pemanggilan fungsi, hanya saja agar kita tidak bingung, maka sebaiknya nilai balik dari fungsi itu nantinya disimpan ke dalam wadah yang kita sediakan. Wadah itu adalah variabel yang kita deklarasikan di sini, ya. Nah, jadi tipe data, nama variabel, nama fungsi. Jadi tipe data ini harus sama dengan tipe nilai balik dari fungsi ini. Kalau tadinya char berarti di sini juga harus char. Kalau di sini nilai baliknya bertipe integer, maka di sini juga bertipe integer. Adapun nama variabelnya ya menyesuaikan dengan uh, data atau sebaiknya namanya menginterpretasikan ya atau menggambarkan apa isi dari data yang ditampungnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi nilai baliknya nanti akan masuk ke dalam variabel yang kita deklarasikan di sini karena kita lihat di sini ada operator penugasan. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya, saya mendeklarasikan sebuah fungsi bernama nilai bertipe char, di mana fungsi ini akan mengembalikan nilai atau isi dari variabel kode terhadap perintah yang memanggilnya. Kemudian di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang diisi dengan hasil dari atau nilai balik dari perintah pemanggilan fungsi tadi. Nah, kalau kita lihat di sini saya mendeklarasikan variabel x bertipe char. Kenapa bertipe char? Karena nilai balik dari fungsi nilai ini nantinya bertipe char, ya. Nah, di sini kita lihat variabel fungsi nilai saya panggil karena fungsi nilai tidak memiliki parameter, ya, maka saya juga tidak mengirimkan argumen di sini, ya. Argumennya saya kosongkan. Jadi ingat kalau di sini namanya parameter, kalau di sini namanya argumen. Jadi ketika saya panggil, otomatis karena saya memanggil nilai, maka fungsi nilai yang aktif. Kalau saya panggilnya fungsi budi, maka fungsi budi yang aktif. Nah, ya, seperti itu. Jadi harus sama ya namanya. Sama seperti orang kalau kita memanggil orang, kalau kita memanggil bukan namanya, dia tidak akan balik atau menyapa kita. Jadi kita harus betul-betul memanggil sesuai dengan namanya. Nah, karena ini saya panggilnya fungsi nilai, maka yang aktif adalah fungsi nilai. Nah, sehingga fungsi nilai aktif, kemudian ini dieksekusi sehingga variabel kode bernilai A, lalu kemudian nilai dari variabel kode itu dikembalikan kepada perintah yang memanggil fungsi ini. Siapa yang memanggil fungsi ini tadi? Yang memanggil fungsi ini tadi adalah ini. Sehingga di sini nilainya A. Nah, karena di sini ada operator penugasan, maka nilai A masuk ke dalam variabel X. Sehingga nilai variabel X bernilai A. Seperti itu, ya. Oke? Nah, jadi paham ya? Ya, semoga adik-adik teman-teman bisa memahami maksud dari apa yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk lebih memahami lagi ya, lebih dalam pemahamannya, berikut saya berikan contoh program yang lain yang sederhana. Jadi, di sini kita lihat ada fungsi main ya, kemudian ada dua fungsi tambahan, ada dua fungsi dua fungsi buatan, yaitu fungsi menyapa Daeng dan fungsi menyapa Cak ya. Nah, ini Daeng ini untuk orang Makassar, ini Cak ini Surabaya nih ya. Nah,
Di fungsi menyapa daeng kita lihat perintah di dalamnya adalah memasukkan string halo daeng ke dalam variabel sapa. Lalu kemudian nilai dari variabel sapa itu dikembalikan ke dalam eh, dikembalikan kepada perintah pemanggilnya. Begitupun dengan fungsi menyapa cak. Di fungsi menyapa cak itu kita lihat di badan fungsinya kita memasukkan string halo cak di dalam fungsi sapa dan nilai variabel fungsi sapa dikembalikan nilainya ya ke dalam kepada perintah pemanggilnya. Nah, kita letakkan di atas agar compiler bisa mengenali fungsi ini ya. Jadi ingat kembali ya, ada dua versi untuk menggunakan fungsi. Jadi kalau pendeklarasian dan pendefinisiannya kita lakukan di atas fungsi main, maka kita tidak perlu mendefinisikannya lagi di bawah ya. Ingat kembali materi yang itu. Oke, sekarang kita fokus ke dalam fungsi main. Di fungsi main, di sini ada perintah cout untuk menampilkan nilai balik dari pemanggilan fungsi menyapa daeng. Nah, karena kita memanggil fungsi menyapa daeng, maka ini akan mengaktifkan fungsi menyapa daeng. Halo daeng akan masuk ke sapa dan nilai sapa akan dikembalikan ke perintah pemanggilnya ya, yaitu menyapa daeng. Sehingga di sini akan tampil halo daeng ya. Kemudian di baris kedua yang dipanggil adalah menyapa cak. Maka yang mana yang aktif? Apakah menyapa daeng atau menyapa cak? Nah, tentu karena yang dipanggil adalah menyapa cak, maka yang aktif adalah fungsi menyapa cak. Nah, lalu kemudian karena ini aktif, halo cak masuk ke dalam fungsi sapa dan nilai variabel sapa dikembalikan ke perintah pemanggilnya sehingga nantinya di sini akan tampil halo cak seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita run hasilnya seperti ini. Halo daeng, halo cak. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini saya ubah halo bung ya misalnya. Apakah akan error? Ya jelas akan error karena tidak ada fungsi yang bernama menyapa bung. Oke? Nah, seperti itu. Jadi ini mirip kalau kita memanggil orang ya. Ya harus sama persis namanya. Nah, kalau misalnya hurufnya juga saya ubah seperti ini, apakah bisa? Itu tidak bisa karena ini dianggap dua fungsi yang berbeda. Sama intinya identifiernya ya. Kalau huruf besar kecilnya saja itu berbeda, itu dianggap berbeda ya. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ya ada dua fungsi. Nah, kemudian oh ya, di sini kalau kita lihat ini ada dua variabel yang sama. Ada variabel sapa di fungsi menyapa daeng dan ada variabel sapa juga di fungsi menyapa cak. Tapi ingat kembali materi mengenai variabel lokal dan global. Karena fungsi sapa di sini bernilai global, bertipe global lokal, dan di sini juga bertipe lokal, maka kedua variabel ini, variabel yang sapa yang ada di fungsi menyapa daeng dan variabel sapa yang ada di fungsi menyapa cak, itu adalah dua variabel yang berbeda, walaupun namanya sama. Ya, oke, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami ya maksud apa maksud dari penjelasan saya. Oke, semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada hal yang kurang dimengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.